M itu jalur 4, 5, 6 udah pasti dikuasain anak Dayak. Diam, gue gak mau jawab. Lu anak mana bang? Gue nengok, itu dia udah buka payung, isinya pedang. Zaman-zaman gue sekolah tuh, payung itu bukan buat naruh beler bang. Jadi tuh payung itu dibuka ada pedang isinya. Jadi gue juga kaget. SMA 74 artileri. 74 artileri anti STM. Benar, ya kan? anti STM banget sih. Datang artileri 2 bis, turun langsung dari bis itu turun tuh. 2 bis dia? 2 bis full. Dari arah radio dalam. 74, CP2 tuh dipim, ditahan sama dia. Ditahan, diberhentiin, masuk ke dalam, gak ada anak Dayak lewat. Ada yang ada malah asupan negatif mulu. Serang kalau kata alumni kan. Kalau dari zaman sekarang kan lu bisa ngeliat YouTube ngeliat, wah iya tangannya putus dia tawuran. Gue jangan mau tawuran. Jangan malah lu putusin tangan orang. Nah itu dia. Itu salah kalau menurut gue. Lebih baik lu nyari himbauan yang baiknya. Setelah itu pasti ada lagi kejadian nih. Banyak sih bang. Yang paling bisa dibilang lucu sih lucu dalam beberapa momen. Dan bisa dibilang serem sih. Bisa bikin gue, mungkin gue nggak ada di sini, bisa mati lah gue di situ. Itu gue sama penerbangan bang. Sama penerbangan Blok M. Itu gue benar-benar nggak maksud buat berantem. Kalau tradisi gue dulu pas sekolah, pulang sekolah gue naik CP2, pokoknya gue berhenti di arah Senayan, gue berhenti turun, terus gue nyambung lagi arah Blok M. Blok M itu jalur 4, 5, 6 udah pasti dikuasain anak Dayak. Setiap jam sekolah gue pulang balik. Ini nongkrong. Pada zaman lu ya? Pada zaman lu kan? Iya benar, gue nongkrong nih set. Di jalur nih? Jalur jalan, busway, terus segala bis. Nongkrong di situ gue, dan nongkrong lama, nah musuh nggak ada, ya udah kita mencar aja. Jadi titik gue masih buat mencar tuh di Blok M. Ini yang arah Pondok Labu ya naik 610, Fatmawati naik mobil 610 juga bareng, kita turun. Nah kalau gue, Rempoa kebetulan gue naik 74. Bareng sama anak Bintaro 71. Itu cuma berapa orang ya? Di bawah 10 bang, basis gue tuh angkatan gue cuma 9 orang, 8 orang gitu. 8 orang di bis. Gue juga sempat bingung sih kok anak kapal nggak ada gitu, maksud gue tumben. Pas DP Melawai, kan bis pasti berhenti di Melawai tuh, sebelah kiri kan. Berhenti lah sebelah lampu merah. Dulu masih ada tuh jalurnya. Ngetem dulu, ngetem lama. Nah, gue kebetulan posisi duduk gue tuh di pintu belakang sebelah kiri. Jadi deket banget kan orang masuk. Sama pintu masuk. Iya benar. Duduk, gue diem. Terus gue nengok ke belakang iseng, set. Wah, ada anak kapal 2 orang. Gue bilang, ada anak kapal 2 orang. Serius lu? Iya. Ya udah, oke. Nggak lama, pas gue liat lagi, set. Rame dong. Asli itu kapal yang terame yang pernah gue lihat. Bener-bener, ya udah dalam hati gue. Dan dia jalan menuju ke arah bis lu? Iya benar. Dan gue di situ ngambil satu, gue nggak mau macem-macem nih. Gue bilang, kita bisa mati di sini. Gue bilang, mendingan lu, temen gue dia pakai jaket Dayak, gue lepas. Kalau kita mau ribut aja langsung, gue bilang. Tapi BR itu gue nggak ada bang. BR gue cuma megang 1 dan itu di gue. Temen gue ada 1 tapi tumpul. Tumpul bener-bener nggak bisa dipapain pokoknya. Dan BR tajam ada di gue. Masuk ke kapal, pintu belakang. Dia langsung nanya dong, set. Bang lu anak mana? Gue cuma diem, duduk, muka keringetan, diem. Cuma gini-gini doang gue. Diem, gue nggak mau jawab. Lu anak mana bang? Gue nengok, itu dia udah buka payung. Isinya pedang. Zaman-zaman gue sekolah tuh, payung itu bukan buat naruh beler bang, jadi tuh payung itu dibuka ada pedang isinya. Jadi gue juga kaget. Terus gue udah ditodong, lu anak mana? Gue langsung diem nggak lama kenek datang. Dan ternyata alhamdulillahnya kenek itu kenal gue. Kok bisa kenal lu keneknya? Karena rumah dia juga nggak terlalu jauh dari Pool Metro, dan gue juga kenal karena dia bis 74 juga, Rempoa juga rumahnya. Dan dia juga mungkin peka ya, rame anak kapal, terus gue anak Dayak dia juga tahu. Terus turun ke belakang, balik, tutupin anak kapal nggak boleh naik, tutup diem gitu, mendeng diem. Gue langsung udah keringetan, gue udah megangin beler bang. Di sini gue udah, wah kalau dia masuk udah lu siap juga hajar pokoknya sampai dia masuk pasti bis jalan, nggak mungkin diem bis. Nah alhamdulillahnya ditutupin kenek, dan depan bis gue 74 ada 69. Dia naik 69, nyampe di Pelbak gue masih diikutin tuh sama dia. Jadi kapal tuh penerbangannya di belakang bis lu, bisnya di belakang bis lu. Iya, jadi ketika gue mau naik 74, depan bis gue tuh ada 69. Iya. Dia naik 69 akhirnya kan. Dia naik 69, dia jalan, gue jalan. Jadi tuh bis gue dibutuhin sama dia. Tapi bis lu malah di depan. Malah nyalip bis dia. Karena supir gue tuh udah pasti bakal ribut, dia mikir. Dia nyalip bis 69, dan 69 tuh ngikutin gue. Gue ngeliat ke belakang, wah anjir, sampai atas dalam hati gue. Wah habis nih. Ternyata dia arahnya ke Pelbak, segitiga Pelbak. Ngumpul di situ dalam hati gue, dia nggak apa-apa sih dalam hati gue kan, dia di belakang gue, dia nggak mungkin ngadu kan. Gue lewat, gue liatin, ternyata dia mau nonton OI.
Oh itu Iwan Fals lah, Iwan Iwan Fals kapal di Bulungan. Untung gue gak ketemu dia. Dan pantas gue di jalur itu gak pernah ngeliat kapal. Di 456 tuh jalur satu orang pun gak ada. Makanya gue bingung nih pada kemana gitu maksud gue. Dan dia nonton, oh iya gitu lah. Ternyata dia Allbase lagi mau nonton Albes, iya, mau nonton konser. Untungnya lu gak ketemu. Alhamdulillahnya gue gak ketemu. Soalnya lagi Allbase dianya. Habis gue kalau ketemu, wah kacau. Tapi kalau ketemu lu Allbase juga belum tahu. Belum tahu sih gue. Belum tahu. Karena gue belum pernah ketemu Albes sama dia sih. Di angkatan lu belum pernah? Belum pernah sama sekali. Mungkin di angkatan bawah udah sering ya kan? Iya, wah. Soalnya Kacau. di angkatan tua kan kapal sama Dayak, penerbangan sama Dayak tuh silang banget, silang ya? Silang parah. Kelam. Ya mungkin nanti bisa dipanggil ya kan narasumber dari kapal sama Dayak angkatan tua ya kan, siap. Semoga aja. Amin. Amin. Dari kapal udah tuh? Udah habis tuh ceritanya udah kan? Habis itu gue habis itu doang sih. Kalau yang cerita kapal yang sampai gue pengen, wah mati dalam hati gue nih. Kalau yang ini lagi sih ada sih gue ribut satu, itu bener-bener pure gue baru banget pertama kali ribut di Dayak sih. Ini sama mana nih? SMA 74 artileri. 74 artileri anti STM. Benar, ya kan? anti STM banget sih. Oke. Terus. Nah itu salahnya gue. Gue tuh diajak sama anak basis. Dulu kalau gue nih bang, STM tuh basis-basisan. Kayak 512, 74, 71. Nah itu tuh basis Metro. Metro itu ada 71 Bintaro, 74 Rempoa gitu kan. Nongkrongnya per basis. Gue nggak kayak anak SMA. SMA kan nongkrong misalkan di satu titik semua ngumpul. Kalau gue kayak Pondok Labu, Rempoa. Dan itu gue diajak sama anak 512 buat nyambut artileri. Gue ikut. Anak kelas 1 doang, pure. Nggak ada anak kelas 2 gue. Gue jalan nyampe Gandaria, pom bensin. Itu gue masuk ke dalam gang sebelah kiri pom bensin, turun ke bawah. Nah itu gue udah capek banget, ditatar juga. Kelas 1 gue suruh makan cabe, suruh ini, suruh itu. Dan itu gue juga sempat emosi juga sama kakak kelas gue kan. Dengan cara dia kayak gitu, menurut gue maksudnya tujuannya apa gitu maksud gue. Dan itu gue juga udah kesel, capek, gue dibawa sini. Terus juga gue udah emosi banget di situ. Terus gue langsung ngomong sama dia, bang pokoknya lu kalau misalkan nanti ribut nggak ada, atau lu ribut mundur, lu gue pukul habis-habisan. Dan dia cuma diem aja kan depan angkatan gue dan temen-temen gue kayak sabar nggak gue udah capek. Nah kebetulan pas dari situ langsung tuh nggak lama dari gue ngomong sama abang kelas gue, artileri datang. Tapi biar nggak salah paham nih, lu marah ke abang kelas lu karena dia natarnya keterlaluan. Natarnya dan gue dia ributnya sebenarnya nggak, lu belum tahu gimana gitu. Iya belum tahu, dan gue kesel aja gitu. Maksud dia natar gue buat makan cabai gitu tujuannya apa gitu maksud gue kan. Tapi sama abang kelas yang lain nggak masalah kan? Nggak masalah. Oke, terus nggak masalah, aman-aman aja sih. Datang artileri 2 bis, turun langsung dari bis itu turun tuh dari arah 2 bis full dari arah Radio Dalam. Lampu merah berhenti. Gue nengok rame, jiper gue. Asli gue langsung, wah gokil sih. Gue rasa dalam hati gue ngeliat teman-teman gue, angkatan gue kayak, gue tuh cuma berlapan anak tempoanya. Gue langsung kayak, wah apa sih dalam hati gue, wah gila sih ini mah. Sanggup nggak? Sanggup, ayo. BR pegang watu-watu. Gue langsung, pas dia lagi pengen jalan, gue langsung keluar. Dia juga kaget, turun lagi dari bis. Ribut tuh gue bisa-bisa di situ sama dia kan. Ributnya di? Pas banget, lampu merah Gandaria perempatan tuh? Pas banget. Pecah banget di situ. Pecah banget itu, mobil parkir yang kanan kiri makan, pada tetot, bunyi semua. Berantem gue di situ, lumayan lama sih menurut gue itu ributnya. Ributnya gimana? Itu bener-bener, wah rame banget bang. Pokoknya gue ngambil kanan, dan kebetulan dari sisinya artileri ada teman gue. Di sisi artileri ada teman lu? Iya, angkatan gue juga sama. Dalam hati gue, wah teman gue bilang, ya gue ngambil kanan. Gue selalu ngindarin. Oh, lu nggak mau ngetos sama dia? Lu jadi sama yang lain? Betul. Terus? Dan kanan gue jebol nih. Nah, kiri Dayak nih jebol juga. Jadi saling bikin gitu bulat. Ketika gue gitu, teman gue balikin dari belakang, menang gue langsung. Ada yang muter arah ke radar, ada yang balik ke sini. Nah, dari tragedi itu, gue seneng nih. Gue balik ke tongkrongan gue lagi tuh, di arah 512, nongkrong balik. Ternyata gue gak bisa balik bang dari situ. Bener-bener gak bisa pulang gue sampai jam 2:30 pagi. Karena? Dari kejadian ribut itu jam 4, jam 4:30. Pertama, artileri HUT. Dan gue dapet isu dari situ katanya artileri langsung tatar kan angkatan itu kan. Oh karena lagi HUT, terus mundur sama Dayak. Ya mungkin suruh balikin apa gimana ya? Ya benar, dan terus suruh balikin. Terus setiap bis yang lewat naik 74, yang bis lewat situ kan 74 ya. 74, CP2 tuh di PIM ditahan sama dia. Ditahan, diberhentiin, masuk ke dalam, gak ada Dayak lewat. Itu gue jam 1:30 bang. Serem juga artileri berarti. Asli sih itu gue bilang, gue gak bisa balik gue dari situ. Gue langsung, ya Allah ini kita pulang gimana. Akhirnya gue naik mobil bak kecil, pick up. Gue tiduran bang itu, jam 1:30 malam. Dan itu masih ketemu gue. Masih ketemu gue sama dia. Dia masih ada di muter-muter.
naik motor. Ketika gue nyampe pas banget Kodam, lewat PIM, muter balik. Nah dia dari arah PIM ngeliat gue, terus gue lu Dayak ya? Aduh, ketemu lagi gue. Itu sekitar 3 motor lah. Yang biar semua sih 6 orang. Gue nggak turun dari pick up, gue cuma sini lu sini, cuma gini-gini doang. Lu berapa orang tuh di pick up? Berlapan. Jadi lu di pick up di Uber sama motor tuh? Iya, itu gue udah gak usah ngapa-ngapain. Temen gue pada ngantuk, lapar, aus juga gue. Ya Allah, duit gue habis sampai jam 1:30 malam. Terus gue masuk ke arah Kodam tuh, belok kiri, terus dah dia nggak ngikutin. Gue langsung selamat kita pulang, masih hidup kita, masih hidup sumpah. Itu gue langsung kayak wah gila sih. Besok gue langsung dalam hati gue, kemarin gue menang sama artileri, gue bilang serius lu? Iya. Teman-teman gue yang dari situ tuh batis 74 Dayak nih menang sama artileri. Batis lain pada nggak tahu. Taunya pas besok gue masuk. Jadi kayak gitu, kayak sering ada miskom. Jadi taunya gue lagi nongkrong nyantai nih, misalkan di Rempoa, Dayak jebol. Lah, Dayak di sini. Gue bilang, Dayak mananya nih, gue bingung. Nah, itu salah satu yang bikin gue bingung sih dari STM. Ya, jadi saking banyaknya tongkrongan basis, yang ribut yang mana, kita saling nggak tahu. Betul. Jadi pada saat itu lo bisa bilang ngebuat mundur artileri basis 74. Cuman ada basis lain juga nggak ikut? Ada basis lain 74, ada SMA juga 1. Ada anak Bintaro 1. Cuman itu emang artileri mundur beneran? Bener mundur. Ntar takutnya ada yang salah paham nih kan? Nyata, iya. Itu bener-bener mundur. Dan dia langsung, emang sih sempat dia ngelawan, langsung mundur cabut. Oke. Gokil sih itu, gue kelas 1 dalam hati gue. Gokil parah. Sebenarnya artileri sama Dayak emang dari dulu juga udah bebuyutan ya, bisa dibilang ya? Iya, udah bener-bener bebuyutan. Gue kalau ngeliat artileri ya pasti, wah artileri nih. Kalau kesebalikannya, kalau artileri ngeliat gue pakai werpak Dayak, wah Dayak. Ya udah. Dan sampai sekarang sih masih pasti. Gue harap sih udah nggak ada lagi, semoga kedepannya kayak gitu-gitu. Walaupun susah sih ngilangin tradisi kayak gitu. Tradisi sih sebenarnya. Cuman tergantung orang juga sih bodinya kayak gimana. Iya. Oke, buat Edo, dari tadi kan kita udah cerita-cerita ya tentang masa lalu lu. Dari sisi kelamnya sampai sisi kelamnya semua sih tadi ceritain kan. Nah, sekarang coba deh kita bahas-bahas tentang masa sekarang tuh kayak gimana. Terus juga yang pertama gue pengen tahu sih, gimana caranya lu bisa keluar daripada masa lalu lu yang kelam itu. Bisa dibilang kan lu di STM pasti kuat banget kan tuh pergaulannya, dan ya lu bisa dibilang rusak pada zaman itu kan. Nah, langkah-langkah apa sih yang lu lakuin buat bisa keluar dari masa itu? Kalau gue sih bang, gue punya cara sendiri ya. Gue punya motivasi gue sendiri. Kalau gue tuh lebih baik bandelnya. Emang nggak baik sih bandel, cuman kalau laki tuh pasti bandel kan. Pasti, nggak mungkin enggak laki nggak bandel. Walaupun nggak bandel nongkrong, pasti bandel kayak sosmed atau apapun itu pasti namanya bandel. Cuman bandel lah pada saatnya, jangan sampai telat. Itu pertama kalau bagi gue pegang motivasi itu. Dan yang kedua gue sempat kepikiran sih dulu pas masih di Dayak, gue mau masuk ikut Mapala gitu kan. Mapala itu yang gunung ya? Iya, dan karena gue suka naik gunung, tapi nah lagi-lagi di sekolah gue itu tuh kurang aktif bang. Kalau masalah eskul, kurang banget. Nah mungkin kalau misalkan di SMA kalau gue ngeliat kan kayak panjat tebing ada, dan gue nggak ada, dan itu gue suka banget. Dan mungkin karena nggak ada eskul itu, jadi gue kayak ya udah gue main di luar aja. Kalau kata gue lebih baik manfaatkan fasilitas sekolah yang ada, kayak eskul tertentu, ikut eskul tertentu, terus masuk organisasi. Dan ketika gue bisa ngelepas itu semua, itu gue ketika lulus itu gue udah lepas bang. Jadi lulus dari Dayak langsung lepas? Gue masuk organisasi, gue masuk Karang Taruna wilayah, memperbaiki nama, tahu gini. Oh dulu tuh gue kayak gini, gue nggak mau ngulangin lagi. Gue masuk ke ranah-ranah kayak sosial, gue bantu sana, gue bantu sini. Jadi lebih baik melakukan hal yang positif dengan cara yang positif. Kalau menurut gue. Tuh. Ada lagi? Kalau kata gue sih tergantung dari anaknya juga sih bang. Kalau memang nongkrong yang positif, gunain kayak contoh nongkrong yang positif gimana? Contoh nongkrong yang positif, lu bentuk sebuah, ini misalkan teman-teman lu nih nongkrong nih misalkan, lu buatlah itu kayak gimana nih kita mau misalkan kan lagi booming naik gunung nih kan ya, naik gunung, apa lu harus bikin acara buat naik gunung berapa hari gitu. Lu jangan cuma nongkrong zaman anak sekarang doang. Dan kalau gue lihat sih sekarang oke aja sih, kayak tawuran makin berkurang. Gue seneng sih kayak gitu, nggak jarang dengar kabar kayak tawuran karena rumah gue juga sama PGA nggak terlalu jauh ya. Dan itu juga jarang sih bang, gue udah nggak pernah lagi. Bisa dibilang udah nggak ada di VGA. Iya udah nggak ada, bener-bener wah kelihatan sih. Gue bilang gue seneng buat ngelihatnya, kayak bukannya gue apatis kayak angkatan lu boleh, angkatan gue kenapa nggak boleh, bukan, karena gue tuh sebagai korban. Kalau bagi gue jangan sampai lu nyemplung, cukup gue aja kalau bagi gue gitu. Gue juga sih bener. Nih dari Edo bener banget sih. Jadi tuh
Lebih baik kita cari kegiatan Benar. di luar kegiatan yang benar-benar negatif itu. Nah, kalau yang Edo lakuin ini, lu kan suka mapala, jadi lu naik gunung, ya kan? Lu ngelakuin juga tadi apa? Ikut Karang Taruna wilayah dan lain-lain. Dan itu benar-benar efektif banget. Karena secara nggak langsung ya lu bakal aktif di kegiatan itu. Betul. Itu bisa ngebantu lu buat keluar daripada masa lalu itu. Nah, tapi buat teman-teman juga yang punya hobi lain, ya nggak harus selalu seperti yang sama dicontohin kayak Edo. Lu bisa ngelakuin hobi lu, apapun itu ya kan? Betul. Misalnya kayak sekarang, apa sih? Ya mungkin naik gunung bener. Iya, benar. Terus kan zaman-zaman naik sepeda tuh. Naik sepeda, ya kan? Betul. Terus nongkrong-nongkrong di tempat kopi, itu lebih baik kan? Bener. Jadi, maksudnya tuh, nongkrong tuh tetap, tapi dibuatlah sesuatu dalam tongkrongan itu. Jadi nggak cuman kayak nongkrong rokok atau minum-minum, apalagi sampai tawuran. Betul. Iya nggak sih? Bener, ada yang dikemas lagi dalam nongkrongan itu. Bener, kalau menurut gue sih kayak gitu. Nongkrong silakan nongkrong, nggak apa-apa. Kalau kata gue sih menambah relasi. Bener, tapi terbuatlah nongkrongan itu biar orang kayak oh baik gitu, silakan nongkrong. Kalau gue sih kayak gitu bang. Lebih nyiptain kayak gitu, di wilayah juga kayak gitu gue nyiptainnya. Di Karang Taruna wilayah? Bener, lu kalau mau nongkrong silakan, cuman lakukannya yang baik. Gue nongkrong di tempat gue Karang Taruna, terus gue berbuat kayak kita mau ada ini nih, kita mau bikin misalkan ini jalanan kosong banget nih, kita bikin kayak tanaman-tanaman gitu, hiasan, bikin taman buku, taman baca ya kan. Nah, otomatis kayak wah ayo gitu. Dari satu ide tuh pasti ada yang bakal nyambung sampai nemu ide yang bagus, ya udah. Yang dulunya ngerusak jalan sekarang jadi memperbaiki jalan. Asik. Bagus. Terus juga di tongkrongan yang suka main game, ya lu lebih keren buat squad ya kan, di game. Apalah PUBG, Free Fire, Mobile Legends, lebih apa ya? Jadi lu nongkrong ada tujuannya gitu. Gue di nongkrong mau ini teman nongkrong gue mau kayak gini bukan lagi nih nongkrong kita nyerang mana nih, wah itu udah jangan banget dah, jangan seperti itu. Ada lagi? Udah sih bang, itu aja. Nah nih terakhir nih penting juga nih Dok, bukannya kita paling benar dan paling suci ya, tapi gue minta tolong kalau juga tolong kasih himbauan lah dan motivasi ke pelajar nih, khususnya pelajar zaman sekarang yang masih ngelakuin kegiatan kekerasan atau tawuran itu, buat stop tuh gimana sih baiknya? Benar, kalau menurut gue sih ya, kalau dari kalian semua adik-adik kita yang masih sekolah, lakukanlah kegiatan yang positif. Misalkan dengan adanya acara-acara ini seperti kata Bang Ges, lu bisa ngeliat masa lalu kayak gini, lu jangan sampai terjadi, jangan sampai lu ada luka, ada apapun itu nyusahin orang tua lu bisa belajar. Kalau zaman-zamannya gue tuh jarang banget yang ada kayak gini, ya nggak sih? Jarang. Kita mau belajar kayak ini nggak ada, yang ada malah asupan negatif mulu. Serang kalau kata alumni kan. Kalau dari zaman sekarang kan lu bisa ngeliat YouTube, ngeliat wah iya tangannya putus dia tawuran, gue jangan mau tawuran. Jangan malah lu putusin tangan orang. Nah itu dia, itu salah kalau menurut gue. Lebih baik lu nyari himbauan yang baiknya. Dan bener sumpah, kalau kata gue sih, gue korban, lu jangan sampai jadi korban selanjutnya. Lebih baik stop dan manfaatkan ekskul sih, bener kata gue. Manfaatkan ekskul. Futsal ya, lu kembangin futsal lu sesuai keinginan lu lah pokoknya. Sibukin diri lu di sekolah. Dan nggak mungkin sih kalau udah lu sibuk kayak gitu lu bakal lupa. Lu nyari titik asik lu sendiri. Karena dulu sekolah kurang, ya gue nyari titik asik gue kayak gue suka banget nih, nggak ada, ya udah. Jadi anak nongkrong ya itu gue sempatin, kayak lama-lama ke bawah. Lu jangan sampai kayak gitu. Kalau lu udah suka, wah ada futsal nih, lu suka futsal, pasti lu bakal lupa benar-benar masuk ke futsal itu. Tambah nih buat pelajar, gue dari kemarin masih sempet juga, walaupun tawuran udah berkurang, tapi gue masih sempet kayak ngedengar kabar-kabar kalau masih suka nyerang ini masih suka nyerang ini dan lain sebagainya. Gimana ya buat pelajar tuh, coba deh lu bayangin tuh lu pelajar itu lu nggak ada musuh di jalanan, itu gimana ya, damai banget nih. Lu bayangin nih kayak ibaratnya lu konvoi 17-an, lu bisa konvoi kemanapun itu dengan cara yang damai. Lu ketemu sekolah lain di jalan, lu malah salaman. Betul. Terus sahur on the road, gue yakin kalau emang gak ada peperangan, sahur on the road tuh dibolehin pasti yang pemerintah. Lu bayangin sahur on the road, lu ngumpul gak usah panik-panik lagi. Ya kan? Lu bisa bagi-bagi makanan bareng. Dan buat pelajar juga nih, lu bayangin nih kalau emang udah gak ada ribut lagi, lu bisa nongkrong di tongkrongan sekolah lain. Lu bisa tukar-tukaran informasi, itu enak banget. Enak. Lu pulang gak ada teman tebengan, tiba-tiba ketemu sekolah lain malah diajak pulang bareng. Gila. Benar-benar sih. Iya kan? Lu nongkrong di sekolah lain kan, ceweknya di sekolah lu STM gak ada cewek nih, lu main ke SMA kan, dapet cewek. Enak kalau kata gue sebenarnya, sumpah. Ini bukan iming-iming, ini beneran ya, sumpah nyata asli. Karena STM tuh jarang buat cewek cuy. Asli gue gak bohong. STM tuh gimana ya, jarang cewek sih, bener-bener jarang cewek. Lu kalau bisa temen anak SMA, wah lu bisa manfaatin itu banget, sumpah gue gak bohong. Dan yang kedua sih bang, gue waktu itu pernah ngeliat anak Dayak dari sekolah gue sih,
dia tuh gabung sama sekolah mana gitu, pokoknya STM semua di Kotu, terus dia foto bareng. Wah, stop tawuran pelajar. Gue kayak, wah anjing gila sih, dalam hati gue. Ada yang pakai atribut kapal, ada yang sekolah dari luar Jakarta juga. Semua tuh di Kotu, dan gue seneng sih sama adik-adik kelas gue juga, itu seneng banget sumpah. Gue bisa ngeliat itu, gue seneng banget. Gue kayak, kenapa nggak kayak gini aja? Itu kan kumpul yang menurut gue lu jauh-jauh nih, kumpul yang bagus menurut gue. Lu bisa saling tukar informasi, apa lu mau main kesini, lu nyasar bisa main ke rumah dia. Bisa lu hubungin banyak, bener deh. Asli. Bener. Anjing, bener ya. Gue jadi asli bener. Jadi ngebayangin. Semoga aja sih ke depannya pelajar, nggak cuma pelajar sih, alumninya juga pun bisa nyatu lah. Semua sekolah itu banyak banget relasi, dari mulai kerjaannya semuanya lah. Ya, betul. Ada lagi, Dok? Udah sih Bang, itu aja sih. Udah itu aja kan, cukup. Ini jumpa dari Edo berkesan banget bagi gue ya. Pertama kali gue ketemu Edo, ya kan, orangnya bijak banget, orangnya gede juga ya kan, badannya. Duduknya di kursinya udah agak nggak muat nih. Gue pribadi sorry kalau misalnya gue belum bisa ngasih apa-apa. Iya Bang, siap. Ya, juga buat penonton, khususnya alumni Dayak lah. Mohon maaf karena gue menceritakan pada zaman Edo. Kalau ada salah-salah di zaman dulu atau pada saat salah cerita lah kita mohon maaf ya. Itu aja dari gue. Ada mungkin udah lagi? Udah Bang, cukup. Itu aja. Semoga kedepannya gue bisa manggil lu lagi buat diskusi mengenai apapun itu yang lebih seru lagi ya kan. Betul. Ya, thank you banget ya buat waktunya. Ya, lihat kamera dulu ya kita. Anjay. Kasih juga dulu ngasal. Ayo.